Saya Pendeta HKBP Resort Parulian Litong di Huta menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudaraku sekalian dimanapun saat ini berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami, firman-Mu sumber kekuatan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 14 Desember 2023 tertulis dalam kitab Amsal pasal 18 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hidup berpengertian dan bijak. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, secara umum kitab Amsal ini menasehati dan memperingati kita supaya kita menjaga sikap hidup kita, termasuk perilaku kita. Karena hal itu akan sangat mempengaruhi jalan hidup kita ke depan. Bagaimana kita memandang atau meresponi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup atau memberi respon terhadap orang lain akan menentukan perjalanan hidup kita. Tidak hanya itu, bagaimana kita bersikap dan hidup di dunia ini menjadi dasar dari penilaian Tuhan tentang kehidupan kita. Secara khusus, Amsal 18 menasihati kita dalam hal bertutur kata, sikap kita, dan kebijakan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats renungan ini penulis Amsal menuliskan dengan menghubungkan hati dan telinga. Itulah yang menentukan kehidupan seseorang tersebut. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Hati sebagai tempat perasaan perlu diperlengkapi dengan pengetahuan yang cukup agar dapat merasakan segala hal dengan cara yang benar. Hati perlu ditata sedemikian rupa agar tidak dikendalikan oleh keadaan atau situasi yang dialami. Hati ini dikerjasamakan dengan telinga yang mendengar setiap kata dan berita, dan telinga yang bijak akan merespon setiap perkataan, setiap berita dengan benar, sebab setiap yang didengar akan diuji dengan baik oleh pengetahuan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam hidup di dunia ini, terkhusus hati dan telinga kita, itu menjadi wadah bagi si iblis mencobai dan menguji kita, yang tujuannya hendak mencelakakan. Penebusan dalam Yesus menjadi modal bagi kita dalam menghadapi setiap cobaan dan ujian dari si iblis. Penebusan Tuhan Yesus Kristus memulihkan kita dari orang yang dikuasai dosa menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang hidupnya dituntun kebaikan dan kebenaran yang berasal dari Tuhan, di mana pengetahuan yang bersumber dari hati yang berpengertian dan telinga yang bijak dipadukan menjadi perilaku yang membangun kehidupan, bukan merusak. Mari kita terus bertumbuh dalam perjalanan hidup dan rohani kita dengan menjaga hati dan telinga, dan terus bertumbuh menjadi makin bijak melalui pengetahuan dan hikmat. Hidup berpengertian dan bijak. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 437 ayat 1. Tung namu barohaku, tung namu barohaku di baitu haki, dung Yesus maringan dia, nunga sonang awon, tung dame rohaki, dung Yesus maringan dia,
Dung Yesus maringan dia, dung Yesus maringan dia, tung nasonang doa, dung tu Yesus Allah, dung Yesus maringan dia. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa di dalam surga, terpujilah nama Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ya Tuhan, jadikan kami menjadi umat yang hidup berpengertian dan bijak. Sehingga di tengah-tengah dunia ini, kami berpengertian dan bijak untuk memilih mana yang Tuhan kehendaki, mana yang sesuai dengan firman Tuhan, dan yang kami tahu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu untuk dapat kami jauhkan dari kehidupan kami. Yalah Bapa dalam surga, kami berdoa yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah nama-Mu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Jagalah kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu, bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus untuk saudaraku semua. Salam sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.